Mas Fitra, kalau kita bicara transparansi tadi Mas Toto sudah mengatakan itu yang menjadi komoditas termahal di dunia investasi termasuk bisnis di Danantara. Seperti apa Danantara memastikan bahwa BUMN yang dikelolanya ini atas perintah Presiden Prabowo tentunya akan menjadi lebih transparan, lebih akuntabel? Ya, memang itu sudah instruksi Presiden, maka Danantara berkewajiban ya untuk menuntaskan amanah tersebut. Ya. Karena sebagaimana yang Presiden sampaikan di World Economic Forum, jadi kalau dalam kaidah institusional, World Governance Indicator itu ada 6 ya. Itu ada regulatory quality, rule of law, voice and accountability, political stability, control of corruption, nah dan government effectiveness. Nah ini adalah kaidah-kaidah internasional yang senantiasa dijunjung ya, dan ini disampaikan oleh Presiden di forum internasional. Dan ketika sudah disampaikan di forum internasional, maka ini adalah janji bagi kita untuk mengundang investor dan tentunya kita berperan ya dalam hal ini Danantara berkewajiban bahkan ya untuk melakukan amanah tersebut. Jadi ya tidak punya ruang kecil sekalipun ya untuk kemudian ada celah sedikit pun begitu kira-kira. Dan itu akan terus dilakukan ya oleh Danantara tentunya. Iya, tetapi tentunya butuh waktu ya. Jadi ini tidak dalam ketergasaan. Kita banyak sekali BUMN yang perlu dirapihkan ya. Kenapa juga laporan keuangannya ini agak tertunda ya. Salah satunya kan ini kita butuh konsolidasi besar-besaran ya, Bung Leo ya. Tapi dalam proses konsolidasi ini kita sudah melihat banyak harapan-harapan yang kelihatan ya. Seperti tadi ada BUMN-BUMN yang sebelum rugi, tetapi kemudian ada intervensi dari Danantara, ada pembalikan arah dan ini yang akan kita lakukan ke depan gitu, Bung. Baik, terima kasih Mas Fitra. Mas Toto, kalau melihat sejauh ini Danantara tentunya sudah melakukan banyak ya untuk memperbaiki BUMN. Anda melihat apa lagi yang harusnya dilakukan lagi untuk kemudian memastikan kita semua rakyat Indonesia mengerti dan kemudian kita juga bisa sama-sama mengawasi BUMN ini? Ya, menurut saya yang paling penting adalah bagaimana proses eksekusinya ya dijalankan dengan cukup transparan dan memang kemudian bisa memberikan harapan kepada publik, kepada masyarakat bahwa eksekusi yang dijalankan itu betul-betul akan menghasilkan BUMN yang lebih kompetitif ya. Selama ini kan kita baru mendengarkan kalimat-kalimat ya, misalnya kita akan mengurangi dari 1.000 menjadi 250 dan seterusnya. Tapi caranya gimana? Detailnya ya? Detailnya gimana begitu loh, supaya kemudian kita bisa melihat apakah langkah-langkah yang diambil itu sudah cukup tepat apa tidak begitu ya. Karena kalau kita perhatikan misalnya membuat 1.000 menjadi 250 itu kan bukan cuma sekedar menutup BUMN. Tapi juga yang lebih penting adalah apakah ada nggak kira-kira BUMN-BUMN yang sifatnya produknya masih strategis, tapi kondisinya sakit. Ini termasuk yang harus ditutup atau kita sembuhkan dulu gitu ya, supaya dia betul-betul nanti bisa masuk ke dalam kategori BUMN yang sehat dan betul-betul layanan publiknya bisa dilakukan. Jadi maksudnya tidak bisa satu resep itu dipakai untuk menangani seluruh BUMN. Nah jadi menurut saya proses eksekusinya yang harus cukup clear sehingga bisa memberikan harapan kepada publik bahwa langkah-langkah yang dikerjakan oleh Danantara betul-betul sesuai dengan koridor yang ada. Terima kasih Mas Toto. Bang Andre, bagaimana memastikan yang disampaikan Mas Toto itu terjadi di Danantara? Ya, saya ingin sampaikan pertama penataan kelola BUMN ini Danantara punya roadmap ya yang terukur dan itu yang jadi patokan kami di Komisi 6 DPR untuk melakukan penilaian yang objektif kepada Danantara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Danantara mengelola ini secara transparan. Yang sekarang dilakukan Danantara melakukan impairment. Ya, bagaimana menyampaikan bahwa adanya kerugian-kerugian dari BUMN disampaikan secara terbuka kepada publik. Misalnya saya contoh, karya-karya itu impairment ini kan puluhan triliun. BUMN karya. Ya, BUMN karya. Nah, lalu yang kedua, contoh tadi perusahaan strategis. Kita tahu semen ini adalah industri strategis. Semen Indonesia. Ya, Semen Indonesia. Semen Indonesia itu harusnya punya untung tahun 2025 yang lalu sekitar 750 miliar. Tapi dia punya impairment sekitar 600 miliar di mana ada kerugian dari anak-anak perusahaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Danantara? Danantara melakukan proses streamlining. Jadi perusahaan-perusahaan yang merugi itu ya itu dilikuidasi. Contoh, Anda bayangin anak perusahaan Semen Indonesia namanya Semen Internasional yang khusus menjual ya semen ke luar negeri. Tiba-tiba dia jual batu bara. Ya, dia jual batu bara, rugi lagi Mas Toto. Itu kerugiannya 200 miliar. Ya, ini yang dilakukan oleh Danantara, Semen Internasional apa namanya lupa saya. Itu yang dilakukan Danantara, melakukan pembenahan luar biasa. Jadi saya rasa dengan impairment ini Danantara membuka
kepada publik secara transparan bahwa ada Yeah. salah kelola masa lalu dan Yeah. kita punya niat memperbaiki. Dan Baik. satu lagi, Yeah. impairment ini tidak menghilangkan pidana, unsur pidana. Kalau memang ada mens reanya, Konsekuensi ya hukum tentu tetap KPK, harus kejaksaan, dipertanggungjawabkan. para penegak hukum Oke. bisa melakukan tindakan mengejar kerugian Baik. negara di situ. Laporan Jadi, keuangan dan antara kapan, Bang? ya, tentu ini kan lagi melakukan konsolidasi, Oh. ya pembenahan. Baik. Tentu setelah selesai, tentu akan ada laporan audited yang akan Oke. disampaikan kepada publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.